Perkenalkan, nama lengkap saya Martina Ambukaka, NIM 2020-410031. Di sini saya akan menjelaskan kajian sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat desa, secara awam masyarakat desa sering diartikan sebagai masyarakat tradisional dari masyarakat primitif atau sederhana. Namun, pandangan tersebut sebetulnya kurang tepat karena masyarakat desa adalah masyarakat yang tinggal di suatu kawasan, wilayah, teritorial tertentu yang disebut desa. Sedangkan masyarakat tradisional adalah masyarakat yang penguasaan ipteknya rendah sehingga hidupnya masih sederhana dan belum kompleks. Memang tidak dapat dipungkiri masyarakat desa di negara sedangkan berkembang seperti Indonesia, ukurannya terdapat pada masyarakat desa yaitu bersifat tradisional dan hidupnya masih sederhana. Karena desa-desa di Indonesia pada umumnya jauh dari pengaruh budaya asing atau luar yang dapat berpengaruh perubahan-perubahan pola hidupnya. Masyarakat kota. Warga belajar sekalian membahas masyarakat perkotaan sebetulnya tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat desa karena antara desa dengan kota adalah hubungan konsentrasi penduduk dengan gejala-gejala sosial yang dinamakan urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat urban dari berbagai asal atau desa yang bersifat heterogen dan majemuk karena terdiri dari berbagai jenis pekerjaan atau keahlian dan datang dari berbagai ras, etnis, dan agama. Mereka datang ke kota dengan berbagai kepentingan dan melihat kota sebagai tempat yang memiliki stimulus atau rangsangan untuk mewujudkan keinginan. Maka tidaklah aneh apabila kehidupan di kota diwarnai oleh sikap yang individualistis karena mereka memiliki kepentingan yang beragam. Lahan pemukiman di kota relatif sempit dibandingkan di desa karena jumlah penduduknya yang relatif besar. Maka mata pencaharian yang cocok adalah di sektor formal seperti pegawai negeri, pegawai swasta, dan di sektor non-formal seperti pedagang, bidang jasa, dan sebagainya. Sektor pertanian kurang tepat dikerjakan di kota karena luas dan lahan menjadi masalah. Apabila ada petani, maka dilakukan secara hidroponik. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik masyarakat desa dan masyarakat kota. Karakteristik masyarakat desa yaitu masyarakat desa pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dengan alam, di mana pada umumnya masih memanfaatkan hasil alam untuk mencukupi kebutuhan, menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat lainnya atau tetangga. Masyarakat saling menolong satu sama lain seperti ketika ada acara pernikahan maupun acara lainnya, seperti memiliki empati yang tinggi. Tinggal di daerah pedesaan kita dapat melihat bahwa masyarakatnya masih kental dalam beragama, budaya, serta adat dan istiadatnya. Karakteristik masyarakat kota. Kehidupan masyarakat kota dan desa pada dasarnya memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan kota merupakan pusat di mana masyarakatnya dituntut untuk lebih cepat dan tangkap dalam menghadapi globalisasi. Hal ini berdampak bagi karakteristik masyarakatnya, yaitu mereka akan lebih bersifat individualisme sehingga terkesan cuek terhadap sekitar. Menjadi masyarakat yang konsumtif serta memiliki ambisi yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan status sosialnya serta karena ada persaingan antar masyarakat. Satu hal yang mempengaruhi karakteristik masyarakat desa adalah faktor geografis desa dan minimnya pengaruh dari masyarakat luar desa. Pentingnya pembangunan petani dan peternak dalam berbagai perspektif. Salah satu tujuan dari pembangunan pertanian adalah meningkatkan produksi pertanian. Untuk itu dibutuhkan pasaran dengan harga yang cukup tinggi untuk memasarkan hasil produksi tersebut guna mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan
petani dalam menjalankan usaha taninya, serta meningkatkan pendapatan petani. Pembangunan pertanian akan berhenti tanpa diikuti dengan perkembangan ilmu dan teknologi baru seperti penelitian, balai-balai pencobaan pemerintah, masalah-masalah yang seharusnya dipelajari, dan program penelitian dan pelatihan. Revolusi pertanian didorong dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi baru yang dapat mendukung kegiatan pertanian agar dapat meningkatkan produksi pertanian. Dalam menerapkan ilmu dan teknologi baru di bidang pertanian, perlu adanya alat-alat dan bahan-bahan untuk mendukung penerapan ilmu dan teknologi baru tersebut. Alat dan bahan yang digunakan harus dapat memberikan hasil produksi pertanian yang lebih tinggi dan mudah didapatkan oleh petani. Sektor peternakan memiliki peran penting dalam mewujudkan bangsa yang sejahtera dalam bidang perekonomian dan ketahanan pangan. Kebutuhan pangan dapat tercukupi salah satunya dengan sumber hewani atau hasil ternak. Di Indonesia, hasil ternak menjadi kebutuhan yang mendasar yang belum tercukupi secara mandiri. Hingga saat ini, harga produk peternakan belum dapat dijangkau masyarakat secara keseluruhan karena masih mahal. Masyarakat kelas menengah ke bawah kerap kali kesulitan untuk membeli dan menikmati karena harga produk yang tinggi. Pembangunan peternakan merupakan bagian pembangunan nasional yang sangat penting karena salah satu tujuan pembangunan peternakan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Selain itu, tujuan pembangunan peternakan adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak dalam menjalankan dan mengoptimalkan peran strategis peternakan, yaitu mencapai perekonomian yang maju serta memiliki ketahanan pangan nasional. Moda produksi kapitalistik dan problem-problem sosial. Perspektif materialisme memandang semua gejala kehidupan dengan penjelasan berbasis penguasaan faktor-faktor produksi seperti uang, sumber daya tanah, pabrik, perusahaan, dan lain-lainnya. Perspektif ini juga menerangkan bahwa perubahan sosial utamanya didorong oleh faktor-faktor material sebagai penyebabnya. Faktor material yang dimaksud adalah faktor ekonomi dan teknologi yang berkaitan dengan produksi ekonomi. Stratifikasi sosial adalah pembagian individu dan atau kelompok masyarakat dalam strata status sosial yang berbeda berdasarkan kedudukan sosial yang berlaku pada masyarakat tersebut. Indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan suatu ukuran komposit yang mencerminkan pendapatan, harapan, dan kualitas hidup, serta pendidikan. Dengan demikian, indeks prestasi manusia merupakan atas 3 dimensi dalam dasar pengembangan atau pembangunan manusia. Yang pertama, harapan hidup dan kesehatan. 2, pengetahuan. Dan yang ketiga, kelayakan standar hidup.